Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Noviana Isnaini, yaitu pada pelajaran matematika kelas 2. Untuk materi pertama adalah pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang jika kita jajarkan akan membentuk suatu pola. Dia mempunyai beda yang sama. Contoh, 1, mungkin juga penambahan dengan beda 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Sedangkan suku itu adalah bilangan yang terdapat pada barisan atau urutan tertentu. Ini yang kita sebut sebagai suku. Suku dilambangkan dengan huruf U. U1 atau suku ke-1 atau urutan ke-1 adalah angka 1. Sedangkan urutan kedua adalah 3. Suku ketiga adalah 5, suku keempat 7, suku kelima atau U5 adalah 9, dan seterusnya. Macam-macam pola bilangan. Ada 5 bentuk pola bilangan. Yang pertama, ada persegi panjang, pola segitiga, pola persegi, pola bilangan genap, dan pola bilangan ganjil. Untuk pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah pola bilangan genap dan ganjil terlebih dahulu. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang pernah kalian dapatkan di SD ya, bahwa bilangan ganjil yaitu diantaranya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini yang kita sebut sebagai pola bilangan ganjil. Nah, ketika kita ingin menyebutkan suku atau urutan ke-100, maka tidak perlu kita gunakan, kita jabarkan pola bilangannya, tapi bisa kita gunakan rumus untuk pola bilangan ganjil adalah rumusnya 2n-1. N-nya itu adalah bilangan asli, berarti bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Sedangkan untuk jumlah bilangan ganjil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya bisa kita gunakan dengan rumus n kuadrat. Jadi perbedaan antara suku dan jumlah, ketika suku kita gunakan dengan simbol U, jumlah kita gunakan dengan simbol S, Sn, sedangkan ini Un. Nah, untuk suku pertama, maka kita bisa sebut sebagai 3. Suku kedua 3, ini suku ketiga 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya adalah 9. Maka ketika ada pertanyaan sebutkan suku kelima pada bilangan ganjil, kita dapat menggunakan rumus 2n-1. Tapi ketika ada pertanyaan jumlah 5 suku pertama pada bilangan ganjil, maka cara manualnya bisa kita tambahkan. Dari suku pertama kita tambahkan sampai suku kelima. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Atau bisa kita gunakan dengan rumus cepatnya adalah n kuadrat. Sebagai contoh, hitunglah jumlah dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, kita lihat bahwa yang ada pada soal yang pertama ini adalah merupakan pola bilangan ganjil. Dengan suku pertamanya adalah 1, suku keduanya 3, dan seterusnya sampai suku ke-10-nya adalah 19. Nah, jika kita gunakan cara manual, maka jumlahnya tinggal kita tambahkan, yaitu dari suku pertama, angka 1 kita tambahkan dengan suku kedua, 3, tambahkan 5, tambahkan dengan 7, tambahkan 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Diperoleh adalah hasilnya 100. Sedangkan dengan cara rumus, cukup kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada N10. Untuk menentukan jumlah 10 suku pertama bisa kita gunakan dengan n kuadrat. Maka cara cepatnya adalah N10 kita kuadratkan. 10 kuadrat sama dengan 100. Maka bisa diperoleh ya bahwa dengan cara manual menambahkan hasilnya 100, dengan cara rumus n kuadrat hasilnya pun 100. Nah, contoh yang kedua.
Tentukan 15 bilangan ganjil pertama. Kalau gunakan cara manual, maka kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai bilangan ganjil urutan ke-15. Sedangkan menggunakan rumus, karena yang ditanya adalah jumlah, maka kita bisa menggunakan rumus jumlah 15 pertama bilangan ganjil. N-nya kita rubah dengan bilangan 15. Sehingga 15 bilangan ganjil pertama bisa kita gunakan rumus N kuadrat, yaitu 15 kuadrat sama dengan 225. Oke, untuk yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap, yaitu kita mulai dengan angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Apabila kita ingin mencari dengan cara cepat, maka urutan atau suku ke N dari pola bilangan genap bisa kita gunakan rumus 2N. Artinya 2 dikalikan dengan N-nya. Contoh, jika kita ingin mencari, tentukan suku kedua dari bilangan genap. Maka selain dengan manual 2, 4, maka bisa kita gunakan rumus 2N, yaitu dengan N-nya 2, 2 kali 2, maka urutan kedua adalah 4. Nah, sedangkan untuk rumus jumlahnya, sebagai contoh, tentukan jumlah 4 suku pertama bilangan genap. Jumlah 4 suku pertama, maka kita tambahkan suku ke-1 sampai dengan suku ke-4. Cara manualnya hanya kita tambahkan 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8. Sedangkan untuk cara cepat bisa kita gunakan rumus jumlah N bilangan genap pertama, yaitu kita gunakan rumus N dikalikan dengan N plus 1. Contoh, hitunglah jumlah 9 bilangan genap pertama. 9 bilangan genap pertama kalau kita cacah, maka dia adalah 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 12, 14, 16, 18. Berhenti di 18. Bisa kita jumlahkan dari angka 2 sampai 18. Itu untuk cara manual. Sedangkan untuk cara cepat, karena yang ditanya jumlah, maka bisa kita gunakan rumus N dalam kurung N plus 1. N kita ganti dengan 9. Karena yang ditanya adalah 9 suku jumlah 9 bilangan genap yang pertama. N-nya kita ganti 9. Sehingga diperoleh N kita ganti 9. 9 dalam kurung N plus 1. 9 plus 1. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikalikan 9 ditambah 1, 10. Sehingga kita peroleh adalah 90. Atau cara manual seperti tadi ya. Kita tambahkan angka 2 sampai berhenti di angka 18. Tambahkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 18, maka hasilnya pun akan sama, yaitu 90. Yang kedua, contoh, hitunglah 50 suku pertama dari 2, 4, 6, 8. Kita lihat bahwa 2, 4, 6, 8, dan seterusnya polanya sudah terlihat. Dia adalah pola bilangan genap. Maka untuk mencari jumlahnya, bisa langsung kita gunakan rumus cepatnya ya. Dengan N-nya adalah yang ditanyakan 50. Maka kita ganti dengan 50 dikalikan dengan 50 ditambah dengan 1. 50 tambah 1, 51, baru 51 kita kalikan dengan 50. Diperoleh adalah jumlah 50 suku pertama pada bilangan genap 2550. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu untuk pertemuan matematika yang pertama di kelas 2. Untuk soal, nanti silahkan buka di Google Classroom, maka di situ akan ada tugas yang akan Ustadzah berikan. Demikian yang Ustadzah sampaikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.